Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah mencipta apa yang dikehendakinya. Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Atau Allah mencampurkan mereka, laki-laki dan perempuan. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam hadis ini kita atau di dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwa anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dia nikmat, otomatis akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah pentingnya tema kita, yaitu tema yang berbunyi tugas utama ibu. Karena salah satu dari orang tua adalah ibu. Maka ibu akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya. Bagaimana seorang ibu akan bisa mempertanggungjawabkan tugasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik apabila ibu tersebut tidak paham tugasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, warrajulu ra'in ala ahli baitih. Dan seorang lelaki pemimpin atas keluarganya, yaitu di sini anak istrinya. Dan wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang orang tua harus mengetahui tugas-tugasnya sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi poin yang kedua, kenapa tema ini penting? Karena anak ini adalah ujian. Saya ulangi, anak ini adalah perhiasan bagi orang tua. Bahkan terkadang para orang tua berbangga dengan anak-anaknya, dengan banyak anak-anaknya, dengan keberadaan anak-anaknya. Dia berbangga. Dan akibat dari anak-anak adalah perhiasan yang menyebabkan orang tua berbangga dengan perhiasan tersebut. Akhirnya terkadang anak bisa menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Hal-hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran begitu jelas.
Surah Al-Kahfi ayat 46 misalkan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah mengingatkan wal baqiyatus salihat. Amal-amal saleh yang tersisa itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik akibatnya. Seakan di sini tersirat bahwa jika Anda, wahai para orang tua, tertipu dengan anak karena anak adalah perhiasan, akhirnya bermaksiat dengan sebab anak. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Akhirnya tertipu dengan perhiasan anak tersebut. Akhirnya dia bermaksiat, entah melalaikan kewajiban gara-gara anak atau melanggar larangan gara-gara anak. Ya, atau melanggar larangan gara-gara anak. Nah, lihat dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, yaitu ujian. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian bagi kalian. Kemudian Allah memberikan isyarat kembali, wallahu indahu ajrun azim. Dan kalau kalian menganggap anak tersebut adalah perhiasan dan akibatnya kalian terfitnah, teruji disebabkan anak, melalaikan kewajiban, melanggar larangan disebabkan anak, maka ketahuilah Allah di sisinya lah pahala yang besar. Artinya ingat, hati-hati wahai para orang tua, jangan sampai orang tua tertipu, terfitnah dengan perhiasan anak. Jangan sampai orang tua terfitnah dengan perhiasan anak. Nah, ini dari sinilah pentingnya tema ini, tugas utama ibu. Kan kita sering mendengar ibu-ibu bertanya, Ustaz, kadang saya terlambat mengerjakan sholat karena mengurus anak. Maka hati-hati ini. Ini berarti dia sudah menjadikan anaknya sebagai perhiasannya yang memfitnahnya. Ingat, fitnah di sini bukan menuduh tanpa bukti, bukan. Yang mengujinya. Dan Allah sudah ingatkan akan hal ini dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lalaikan, jangan harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah di sini banyak, salat berjamaah, baca Quran, berzikir pagi sore, berzikir di waktu-waktu mustajab. Gara-gara anak kadang-kadang terlalaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Dan barang siapa yang melakukan akan hal itu, maka sungguh ia orang-orang yang merugi.
Kemudian disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Yang artinya, wahai orang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, anak-anak kalian ada sebagai musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsiri ayat ini bahwa anak bisa menjadi musuh disebabkan karena, perhatikan baik-baik, disebabkan karena dia membuat orang tua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Imam Ibnu Katsir pada surat tafsir surah Al-Munafiqun ayat 9 yang saya bacakan tadi. Dia mengatakan bima'na annahu yultaha bihi 'anil 'amalis salih. Maksudnya anak adalah melalaikan dari berzikir kepada Allah adalah seorang orang tua terlalaikan gara-gara anak dari beramal saleh. Kemudian ketika beliau menafsiri surat apa tadi kita katakan, surat At-Taghabun ayat 14, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Mujahidun, Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, dan ahli tafsir di generasi tabi'i, kata para ulama, idza ja'aka an mujahidin hasbuk, jika datang kepadamu tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu taala, maka cukup bagimu tafsiran tersebut. Karena memang beliau langsung belajar kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, yahmilur rajulu ala qati'atir rahmi aw ma'siyati rabbih fala yastati'ur rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'a. Yang dimaksud dengan anak-anak sebagai musuh bagi kalian adalah menyebabkan seorang orang tua memutuskan hubungan rahimnya, atau menyebabkan orang tua bermaksiat kepada Rabbnya, maka seseorang akhirnya tidak sanggup dikarenakan saking cintanya kecuali mentaati anaknya tersebut. Berapa banyak terputus hubungan antara kakak adik, antara paman keponakan, antara sepupu dengan sepupu, antara bahkan anak dengan orang tua gara-gara anak, gara-gara cucu berarti. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka poin yang kedua, tema ini penting dilihat dari sisi bahwa anak itu adalah perhiasan, sekaligus juga fitnah. Ingat sekali lagi, fitnah ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Fitnatun, yang artinya ujian. Gara-gara anak, orang tua terkadang melalaikan kewajiban dan melanggar yang haram. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk belajar apa tugas-tugas dan tugas-tugas ibu terutama, sebagaimana yang kita angkat tema pada kesempatan kali ini. Jadi sudah 2 poin kita mengapa tema ini penting. Yang pertama, karena anak adalah anugerah dan nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban, dan sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu sebelum anaknya.
Ya, sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu sebelum anaknya. Coba saya majukan kameranya biar agak jelas. Ya. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pentingnya tema ini dilihat dari sisi bahwa anak, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, adalah perhiasan untuk berbangga-bangga. Sehingga gara-gara perhiasan ini akhirnya sebagian orang tua mereka terfitnah dengan anak. Ya, terfitnah. Seseorang melalaikan sholat berjamaah, melalaikan zikir, melalaikan baca Quran, melalaikan gara-gara anak. Ya, ini hati-hati. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada pentingnya tema ini dari sisi yang ketiga, yaitu bahwa semua dari orang tua menginginkan anaknya bermanfaat untuknya. Semua dari orang tua menginginkan anaknya bermanfaat untuknya. Di antara hal yang menjadi penting tema ini adalah bahwa anak-anak yang saleh hasil dari didikan ibu yang tahu tugas utamanya. Ibu yang tahu tugas utamanya. Maka anak tersebut akan menjadi pengalir pahala untuk orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah menjadi satu tulang ekor saja di dalam kuburnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali dari tiga. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus diambil manfaatnya. Itu maksudnya sedekah jariyah. Sedekah yang terus diambil manfaatnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, au salihin au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Maka kita perhatikan di sini, termasuk cita-cita seluruh orang tua adalah anaknya menjadi anak yang saleh, sehingga pahala untuk orang tua tersebut terus mengalir. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menulis apa yang telah mereka perbuat dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yang dimaksud dengan bekas-bekas yang mereka tinggalkan di sini adalah yaitu anak-anak. Bahkan gara-gara anak, orang tua bisa
berumur ratusan tahun. Gara-gara anak. Orang tua bisa berumur ratusan tahun. Ya, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dari mana itu? Ketika orang tua cuma berumur 63 tahun, anggap seperti itu. Kemudian dia punya anak. Anaknya merupakan athar, bekas-bekas kesolehan orang tua. Dari ajaran ibunya lah anak akhirnya bisa menjadi pengajar. Maka kemudian murid dari sang anak yang diajari oleh sang anak tersebut menjadi pengajar lagi, terus menjadi pengajar lagi, maka selama itu orang tua akan terus mendapatkan pahalanya. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya, mohon maaf ya, ini kameramen sendiri ya, jadi mohon dimaklumi. Saya sering mengatakan bahwa orang tua yang cerdas adalah dia yang mengajarkan pertama kali kepada anak-anaknya tentang apa saja dari huruf-huruf hijaiyah. Minimal itu, huruf-huruf hijaiyah. Karena dengan mengajari huruf-huruf hijaiyah akhirnya dia bisa, la haula wala quwwata illa billah. Dengan mengajari huruf-huruf hijaiyah akhirnya dia bisa membaca Al-Quran, maka selama anak tersebut membaca Al-Quran, pahalanya akan didapatkan oleh orang tua. Dan ini tugas ibu, ya, bukan tugas bapak. Kenapa? Karena bapak lebih banyak di luar rumah untuk mencari nafkah. Ya, makanya beberapa sejarah para ulama rahimahumullahu taala, mereka disebutkan dari ibu mereka lah mereka belajar Al-Qur'an. Dari ibu mereka lah mereka belajar Al-Qur'an. Saya sering berpesan kepada para pemuda yang mereka ingin menikah, ya, hendaklah mencari seorang perempuan yang bisa mengajari anak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena anak tersebut adalah anak yang akan memberikan pahala terus-menerus kepada orang tuanya, yang akan memberikan pahala terus-menerus kepada orang tuanya. Nah, disinilah pentingnya mengetahui tugas ibu agar mendapati anak yang saleh, sehingga ibunya benar-benar melaksanakan tugasnya. Ya, melaksanakan tugasnya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya anak adalah pahala yang mengalir terus untuk orang tuanya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, kemudian Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan hadisnya adalah hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautih wa huwa fi qabrih. 7 perkara yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba
dia di dalam kematian, setelah kematiannya, dan dia di dalam kuburnya. Saya ulangi, 7 perkara yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah kematiannya dan dia di dalam kuburnya. Yang pertama, man 'allama ilman, yang mengajari ilmu, au ajra nahran, dan mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, dan menggali sumur, au gharasa nakhlan, dan menanam pohon, au bana masjidan, dan membangun masjid, au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang beristighfar untuknya setelah kematiannya. Dan yang menarik dari hadis ini adalah jika anak ini saleh, dia bisa mengerjakan 7 perkara ini. La haula wala quwata illa billah. Jika anak ini saleh, maka dia bisa mengajar ilmu yang benar, yang bermanfaat. Dia mengetahui keutamaan menjalankan sungai, menggali sumur, menanam tanaman, ataupun membangun masjid, atau mewariskan mushaf, dan beristighfar untuk orang tuanya. Jadi subhanallah, penting sekali ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tema ini penting dilihat dari sisi hukum. Mendidik anak untuk orang tua hukumnya adalah wajib. Baik itu orang tuanya bapak ataupun si ibu, si bapak atau si ibu. Maka wajib. Wajib artinya jika ditinggalkan dengan sengaja secara mutlak diancam siksa. Wajib artinya jika ditinggalkan dengan sengaja secara mutlak diancam siksa. Nah ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwa mendidik anak menjadi anak yang saleh adalah wajib bagi orang tua, ayah dan ibu. Bismillah. Yaitu surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Di sini maksudnya adalah anak dan istri. Dan dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Lihat di sini sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajib mendidik anak, berusaha menjadikan dia menjadi anak yang saleh. Begitu juga kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Cukup seorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Cukup sebagai orang yang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Maka
Ahibati hafizakumullah taala, orang yang di bawah tanggung jawab orang tua adalah anak. Nah, di sini menunjukkan wajibnya untuk mengetahui tugas ibu. Saya kira itu adalah pendahuluan dari yang kita ingin pelajari, ya, pendahuluan dari yang kita ingin pelajari. Taib. Ahibati hafizakumullah taala. Nah, sekarang kita ingin bahas apa tugas utama ibu, ya. Ingin bahas apa tugas utama seorang ibu. Yang pertama yaitu tentunya memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki anak. Memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki anak. Lihat ayat tadi, surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan diri kalian dulu di sini. Maka kesolehan orang tua, ibu dalam hal ini, termasuk dari sebab paling utama yang menolong kesolehan anak. Karena mereka adalah suri tauladan bagi sang anak. Anak-anak mencontoh ibunya, mencontoh bapaknya, ya. Anak laki-laki mencontoh bapaknya. Anak perempuan akan mencontoh ibunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Para ikhwah, kalau kita perhatikan dari penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi wa lutfi bi khalqi wa ihsan. Allah mengabarkan tentang karunia-Nya, kemurahannya, nikmatnya, kasih sayangnya, ya. Annal mu'minina idza tabi'athum dzurriyyatuhum fil iman yulhiquhum bi abaihim fil manzilati wa illam yablughu amaluhum. Bahwa orang-orang yang beriman, jika diikutkan keturunan mereka dalam keimanan, maka mereka akan mengikuti nenek moyang mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua, anak akan mengikuti orang tua. Anak akan mengikuti orang tua, ya. Begitu juga dalam surat dalam surat Ali Imran, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya Allah mengutus Adam, Nuh, keturunan Ibrahim, dan juga keturunan Israel, keturunan Imran, untuk menjadi nabi dan rasul
yang diutus ke alam semesta. Keturunan anak mengikuti nenek moyangnya, bapak mengikuti nenek moyangnya. Jadi tugas utama pertama ibu, perbaiki diri sendiri dahulu, ya, tugas utama. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan, kita diperintahkan untuk mencari istri yang salihah, ya, istri yang salihah. Contoh, misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, "Iyyakum wa khadra'an dam." Jauhi oleh kalian khadra'ad dam. Apa itu khadra'ud dam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atul hasna fil manbatis su. Yang artinya wanita yang cantik tetapi tumbuh dalam keburukan. Wanita yang cantik tetapi tumbuh dalam keburukan. Maka kita sebagai seorang lelaki diperintahkan untuk mencari istri yang salehah. Dan saya sering mengatakan bahwa kesolehan, baik itu suami, calon suami, kemudian calon istri, kita, saya ulangi ya, lelaki diperintahkan untuk mencari istri yang salehah, perempuan diperintahkan untuk mencari suami yang salehah. Maka yang saleh. Maka kesolehan yang dimaksud adalah melaksanakan agama dan berilmu tentang agama. Nah, ini jangan lupa nih. Wah, dia salehah Ustadz, perempuannya. Iya, oke, dia salehah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, bakti orang tua, tetapi ternyata dia kurang berilmu agama. Nah, di sini yang jadi masalah. Ternyata dia kurang berilmu agama. Artinya dia mengerjakan ketaatan-ketaatan tetapi tidak mempunyai kedalaman ilmu agama. Saya berpesan, mungkin ini menjadi perdebatan di beberapa status-status yang saya buat, bahwasanya tugas utama para perempuan, wanita karir sebenarnya adalah ketika dia berhasil mengajari anaknya hal-hal yang diperlukan anaknya setelah dia baligh. Bukan karir perempuan. Makanya saya katakan perempuan tidak diperlukan untuk terlalu tinggi sekolah, punya gelar titel doktor. Kalau mungkin dari sisi agama LC, MA, doktor, profesor gitu. Dalam agama nggak diperlukan. Tidak terlalu diperlukan, kecuali kalau memang dia ingin mendirikan sekolah, maka itu diperlukan. Tapi kalau dia akhirnya menjadi ibu rumah tangga, kemudian setelah itu dia sangat dekat dengan anaknya, semua urusan anaknya dia yang mengurus, maka pada saat itu yang diperlukan dari ilmu tersebut, satu, ilmu akidah, dua, ilmu tentang sholat dan yang sekitarnya, bersuci, beristinja, berwudu, kemudian mandi junub, bertayamum, mengusap khuf, mengusap di atas jilbab ataupun imamah, sholat, puasa. Adapun haji dan umroh
serta zakat, nanti sang anak bisa belajar sendiri. Itu saja yang sangat diperlukan. Ditambah lagi yaitu sang ibu bisa mengajari anaknya membaca Al-Quran. Mengajari anaknya membaca Al-Quran. Tidak perlu sang ibu hafal Tuhfatul Atfal. Enggak. Saya tidak melihat itu. Tuhfatul Atfal, tidak. Yang penting anaknya bisa belajar, bisa membaca Al-Quran dengan lancar seperti lancarnya Imam Masjidil Haram. Ya, meskipun ibunya tidak tahu hukum tajwid misalkan, ataupun tidak tahu hukum tajwid, tetapi mengetahui bagaimana tata cara membaca yang benar berdasarkan tajwid dan makhrajnya, itu sudah mencukupi. Kenapa demikian? Karena anak akan bersama orang tuanya. Ini kita berbicara pendidikan Islam ya. Hanya sampai SD. SMP mereka akan ke pesantren, baik laki-laki ataupun perempuan. Di pesantrenlah mereka nanti belajar ilmu tajwid, mendalami ilmu tajwid dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Nah, sekali lagi tugas utama orang tua adalah menjadikan tugas utama ibu adalah dia menjadi seorang memperbaiki diri. Dan kita katakan tadi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencela orang yang mencari istri yang tidak mempunyai agama. Lihat di sini, bukan hanya sekedar mengerjakan agama tetapi mempunyai ilmu agama. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, penampilan boleh Anda sangat maksimalkan, terutama nanti untuk suami Anda atau sekarang untuk suami Anda. Tetapi yang lebih utama juga adalah penampilan dalam, inner beauty, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sholat dan yang seputarnya, ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat tadi dan yang sekitarnya, termasuk di dalamnya kalau dia punya anak perempuan, dia harus paham darah kebiasaan haid, darah kebiasaan wanita. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Ada kisah-kisah menarik akan hal ini. Datang seorang lelaki kepada Umar bin Khattab, yashku uquq ibnih. Dia mengadu durhakanya anaknya kepadanya. Rupanya orang tua mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kedurhakaan anaknya kepadanya. Kemudian fa'ahdhara ibnahu. Lalu Umar bin Khattab mendatangkan anak laki-lakinya. Wa unabbihu, kata Umar bin Khattab, fa'ahdhir ibnahu wa unabbihu 'ala al-uquq. Lalu aku minta dihadirkan anak tersebut dan aku memperingatkan kepada anak tersebut tentang kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Faqala al-ibnu, maka sang anak berkata, alaysa lil waladi haqqun 'ala abi? Bukankah seorang